Alasan kenapa The Rock tidak muncul di WrestleMania. John Cena operasi rambut biar gak botak. Reaksi Ric Flair ke John Cena lewatin rekor legendarisnya. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Alasan kenapa The Rock tidak muncul di WrestleMania. The Rock akhirnya buka suara soal kenapa dia nggak nongol di WrestleMania 41. Pas lagi nongol di The Pat McAfee Show, Rock cerita kalau dia sempat diminta muncul di Elimination Chamber karena penjualan tiketnya agak lelet. Ya, WWE pengen nambah hype biar orang makin kepo nonton. Rock setuju buat datang ke Elimination Chamber, tapi untuk WrestleMania, dia mundur. Kata Rock, aku ngerasa dan akhirnya mutusin sendiri. Aku nggak mau terlibat di situ biar si Final Boss mundur dulu. Biar semua spotlight ke John dan Cody. Jangan bikin ini soal jiwanya Cody atau Cena. Biar mereka jalanin peran mereka. Dia bilang juga kalau dia sempat nelpon Cena dan Cody habis Elimination Chamber dan bilang, Final Boss udah selesai tugasnya. Kita baru aja ngejalanin angle terbaik sepanjang sejarah wrestling. Kalau butuh aku ada. Tapi menurutku, lebih bagus kalau Final Boss gak campur tangan di endingnya. Biar fokus ke John yang sekarang 17 kali juara dan jadi heel. 2025 bakal kayak apa kalau dia bilang mau ngancurin dunia wrestling? Itu storyline utama kita sekarang. Dan ya, Rock juga realistis sih. Dia bilang punya komitmen lain di luar WWE. Jadi dia nggak mau terlalu serakah ambil semua spotlight. Menurut kalian, apakah harusnya The Rock saja yang muncul dan bukan Travis Scott? Komen di bawah. John Cena operasi rambut biar gak botak. Sejak John Cena jadi heel, dia makin blak-blakan dan sering banget nyentil balik ke fans, termasuk soal rambut. Kalian tahu dong, fans sering ngecengin bagian kepala Cena yang mulai botak tuh. Nah, Cena malah ngegas. Di The Pat McAfee Show, dia cerita soal perjalanannya ngetransplantasi rambut dan tentu aja dengan gaya sarkasnya Cena. Bro, rambutnya mulai tumbuh nih, aku ngelakuin transplantasi. Aku dengerin kalian semua, para idiot. Jadi rambutnya diambil dari yang samping terus ditanam di yang atas. Emang butuh waktu buat numbuh, kata Cena. Doain aja beberapa bulan lagi bisa makin kece, aku bakal punya rambut gondrong nih. Dia juga bilang, dia santai aja ngomongin ini semua. Buat Cena, ini cuma masalah yang dia beresin. Tapi dia juga ngegas ke fans yang ngeledek-ledekin masalah genetis kayak gini. Katanya nggak adil aja kalian ngecengin orang karena sesuatu yang nggak bisa mereka kontrol. Tapi ya, tetap dengan candaan khas dia. Katanya sih, dia nggak bisa numbuhin jenggot sama sekali. By the way, si botak Cena ini dulu juga sering jadi bahan roastingan dari Austin Theory waktu mereka feud. Tapi Cena emang dari dulu gak pernah jaim soal kekurangannya. Dia tahu dia gak sempurna dan dia bilang kebanyakan cowok juga sama kok. Gak semuanya punya rambut yang penuh juga. Menurut kalian, apakah John Cena harus tetap botak aja atau bagus sekarang udah operasi? Komen di bawah. Reaksi Ric Flair ke John Cena lewatin rekor legendarisnya. John Cena resmi jadi juara dunia WWE sebanyak 17 kali, ngelewatin rekor legendaris dari Ric Flair. Cena berhasil ngalahin Cody Rhodes, si American Nightmare, berkat bantuan dari Travis Scott. Momen ini langsung bikin sejarah. Cena sekarang satu-satunya superstar dengan 17 gelar juara dunia. Ric Flair sendiri langsung kasih selamat ke Cena lewat Twitter. Ini kata-katanya, "Selamat buat teman baik saya John Cena yang menjadi juara 17 kali. Memang cuma tinggal nunggu waktu aja. Kamu dan Cody Rhodes tanding habis-habisan. Respect banget." Woo. Menurut kalian, apakah John Cena itu emang pantas lewatin rekor gelar dunianya Ric Flair? Komen di bawah. CM Punk curhat tentang akhirnya jadi main event di WrestleMania. Setelah akhirnya dapat main event pertamanya di WrestleMania 41, si Best in the World langsung curhat di Instagram. Dan ya, ini bukan postingan biasa. Ini benar-benar dari hati. Dia nulis gini, "Terlalu banyak orang yang pengen aku ucapin makasih. Aku gak sampai sini sendirian. Banyak orang, keluarga yang selalu dukung dan ngangkat aku di masa-masa susah. Jalanku ke sini nggak lurus, aku muter-muter dulu. Sepanjang jalan, aku banyak belajar. Kadang aku bener, kadang salah. Kadang nyebelin, tapi juga sering ditampar kenyataan. Dan aku bersyukur buat semua itu, yang enak maupun yang pahit. Satu hal yang pasti, kamu bakal dapat apa yang kamu tanam. Mungkin nggak langsung, tapi jangan pernah bilang nggak mungkin. Dengan hati penuh dan rasa syukur yang gak bisa diukur, aku masih nyari kata-kata yang pas buat ngegambarin beberapa hari terakhir ini. Makasih, aku sayang kalian, dan kalau ini beneran yang terakhir, mungkin juga ini yang terbaik." Gila ya, humble banget. Punk bener-bener udah masuk ke fase legenda yang reflektif. Menurut kalian, apakah si emang itu memang pantas jadi main event di WrestleMania? Komen di bawah. Keuntungan besar WrestleMania 41.
WWE baru aja ngumumin lewat press release kalau WrestleMania 41 sekarang resmi jadi event tersukses dan dengan pemasukan terbesar dalam sejarah WWE. Dalam 2 malam aja, event ini narik 124.693 penonton. Ini tuh jumlah terbesar sepanjang sejarah WWE. Terus, dari sisi penonton online juga nggak kalah gokil. WrestleMania 41 sekarang jadi WrestleMania yang paling banyak ditonton sepanjang masa. Naik 114% dibanding rekor sebelumnya di WrestleMania XL. Di medsos juga ngacir banget. Dengan 1,1 miliar views sepanjang weekend, ini jadi event WWE paling ramai secara sosial media juga. Urusan merchandise juga meledak. Penjualan langsung di venue naik 45% dibanding rekor tahun lalu. Dan yang belanja online, naiknya lebih gila lagi, 86%. Terus, on location, partner eksklusif WWE buat hospitality, juga dapat peningkatan penjualan paket VIP sampai 75%. Dan jangan lupa, WWE World yang jadi fan experience interaktif selama 5 hari juga cetak rekor baru. Lebih dari 50.000 orang datang. Itu naik 21% dari tahun lalu. Bener-bener vibes WrestleMania-nya kerasa banget. Menurut kalian, apakah WrestleMania 41 itu WrestleMania terbaik? Komen di bawah. Gelar Universal WWE dipensiunkan. WWE resmi ngepensiunkan Universal Championship. Gelar yang pertama kali dimenangin Finn Balor di SummerSlam tahun 2016. Itu sekarang statusnya udah pensiun di website resmi WWE. Sebelumnya, Cody Rhodes sempat dicatat sebagai juara yang terakhir, tapi sekarang Roman Reigns yang resmi diakui sebagai pemegang terakhir sabuk itu. Roman pegang sabuk Universal dari Payback tahun 2020 sampai WrestleMania 40 tahun lalu, waktu dia akhirnya dikalahin Cody. Total 1.316 hari, itu jadi reign terlama keempat sepanjang sejarah WWE. Sementara itu, WWE Championship-nya John Cena yang dia menangin di WrestleMania 41 tetap aktif dan dicatat sebagai sabuk yang terpisah. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan gelar Universal atau kalian lebih suka ke gelar World Heavyweight yang sekarang? Komen di bawah. Cathy Kelly akan jadi pegulat? Cathy Kelly yang sekarang jadi announcer di main roster ternyata lagi serius banget ngembangin skillnya di WWE Performance Center. Dia ikut kelas promo, bahkan belajar dikit-dikit soal in-ring work juga. Belum jelas sih mau dibawa kemana, tapi kemungkinan besar sih WWE pengen coba Cathy jadi manajer atau mungkin masuk storyline. Yang seru, ada spekulasi dia bakal jadi karakter heel, yang sebenarnya nggak sesuai sama vibe dia sekarang yang chill dan fun. Fans banyak yang suka lihat interaksinya Cathy sama Rhea Ripley di medsos, jadi ada kemungkinan Cathy bakal jadi bagian dari feud yang ada kaitannya sama The Mummy. Menarik banget kalau beneran kejadian, dan FYI aja nih, Samantha Irvin, mantan announcer WWE, pernah bilang salah satu alasan dia keluar tuh karena nggak dikasih kesempatan buat explore hal-hal kayak gini. Jadi kalau Cathy beneran dikasih ruang lebih, itu bisa jadi langkah baru buat announcers ke depannya. Menurut kalian, apakah kalian ingin lihat Cathy Kelly bergulat di ring WWE? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love.